Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan terkait diskusi kami, yakni tentang pengelolaan buangan industri pabrik kertas dalam studi kasus PT Jaya Kertas di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindya Loviantari dengan NPM terakhir 064. Saya Nurul Rahmanggraini dengan NPM terakhir 090. Saya Nafi Rahmatullah Ramadan, NPM terakhir 115. Saya Abdul Rahman Hamidi, NPM terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Mita Pratama dengan NPM 008. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari diskusi kami, yakni pabrik kertas sendiri ini menghasilkan limbah cair, padat, dan gas yang bisa mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Nah, limbah dari pabrik kertas ini mengandung bahan kimia berbahaya dan membutuhkan pengolahan khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengelola limbah dengan teknologi seperti pengolahan biologis, kimia, dan fisik, serta memanfaatkan limbah melalui daur ulang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari pabrik kertas sendiri. Yang pertama ada pemurnian, yang mana pada proses ini merupakan tahap awal untuk mempengaruhi kualitas kertas yang dihasilkan. Kemudian pada pembentukan kertas, yakni untuk kertas kemudian dicetak sehingga membentuk lembaran kertas. Kemudian pengeringan, yakni dilakukan untuk mengurangi kadar air yang ada pada proses sebelumnya. Selanjutnya ada pengepresan, di mana proses ini dilakukan untuk mendapatkan lembaran kertas kering. Kemudian kalender stack, yang mana pada tahapan ini digunakan untuk mengontrol ketebalan dan kehalusan kertas. Selanjutnya popril, di mana proses penggulungan kertas menjadi paper roll. Nah, selanjutnya ada kertas setengah jadi, yang mana pada PT Jaya Kertas sendiri, kertas yang dihasilkan kertas setengah jadi sehingga butuh orang ketiga untuk merubah menjadi size yang diinginkan. Selanjutnya terdapat neraca masa buangan produksi, di mana neraca tersebut menjelaskan mengenai bagaimana bahan baku, proses produksi, dan limbah saling berhubungan. Yang pertama terdapat input bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan yaitu kayu, air, dan bahan kimia. Lalu proses selanjutnya terdapat pencucian, di mana pada tahap ini bahan baku dicuci untuk menghilangkan kotoran berupa limbah padat seperti serpihan kayu atau basa lainnya yang menghasilkan limbah padat sisa kayu tersebut. Selanjutnya terdapat proses pemasakan. Proses ini melibatkan pemasakan bahan baku menggunakan bahan kimia. Limbah yang dihasilkan bisa berupa cairan limbah sisa kimia seperti black liquor atau residu lainnya seperti gas sulfur. Selanjutnya proses ketiga yaitu pengolahan kimia. Pengolahan kimia ini bertujuan untuk memproses bahan jadi produk setengah jadi yang menghasilkan limbah, sisa bahan kimia, dan cairan proses lainnya seperti klorin atau natrium hidroksida. Lalu output produk jadi, output yang dikeluarkan dari proses ini yaitu barang setengah jadi seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya. Oke, selanjutnya ada proses pengolahan limbah pada pabrik kertas. Dari pabrik kertas itu dihasilkan ada 3 limbah, yaitu yang pertama ada limbah padat. Limbah padat dari IPAL yaitu sludge yang didaur ulang menjadi lembaran karton sebagai bahan baku untuk tempat telur dan sebagai pengisi pembuatan karton atau hardboard. Bisa juga digunakan menjadi bahan pokok papan partikel, brikat, kompos, atau biogas. Pengolahan sludge dengan sistem biomass furnace yaitu dengan dikeringkan dan dibakar dengan metode khusus yang hasilnya dapat menghasilkan biomasa. Oke, yang kedua ini ada pengolahan limbah gas. Gas buang dari genset mengandung SOx2, NOx2, dan CO. Dikeluarkan melalui knalpot ke atmosfer. Gas buang dari pembakaran batu bara boiler mengandung SOx2, NOx2, CO, dan debu. Dilewatkan melalui alat-alat penangkap debu sehingga gas buang yang keluar dari stak sudah bersih dari debu. Nah, yang terakhir ada pengolahan limbah cair. Menggunakan pengolahan secara gabungan antara pengolahan primary treatment, pengolahan primer, dan secondary treatment, pengolahan sekunder. Yang pertama ada fisika, pengolahan secara manual menggunakan bar screen dan side hill. Yang kedua, pengolahan secara kimia, bahan kimia untuk mengendapkan penggumpalan atau
mengoksidasi bahan pencemar. Yang ketiga ada biologi, mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Selanjutnya yaitu dampak limbah pabrik. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair dapat mencemari sungai dan sumber air di sekitar pabrik. Limbah gas sendiri, untuk hasilnya limbah gas yang dihasilkan yaitu paling banyak sulfur dioksida dan karbon monoksida. Selanjutnya terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak mencemari ekosistem. Jadi perusahaan harus mematuhi standar ini dengan mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang. Terdapat dua patokan yang digunakan oleh Kemenkes, yaitu yang pertama PP nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 16 tahun 2019. Nah, dari kedua peraturan tersebut diatur yaitu BOD, COD dan DSS sendiri untuk yaitu biochemical oxygen dari PP nomor 22 terdapat batasan yaitu 30 sampai 50 mg per liter. Untuk COD chemical oxygen terdapat batasan 100 sampai 150 mg per liter. Lalu untuk DSS atau total suspended solid terdapat batasan dengan maksimal 50 mg per liter. Untuk pH tetap pada 6-9. Pada Permen LHK nomor 16 tahun 2019 untuk COD terdapat maksimum 30 mg per liter, COD 100 mg per liter, SSS 30 mg per liter, pH 6-10 dan minyak serta lemak memiliki batasan 5 mg per liter. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan produksi bersih. Yang pertama ada good housekeeping. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan rutin, penggantian suku cadang yang aus, serta pengecekan sistem mekanis dan kelistrikan agar mesin selalu beroperasi dalam kondisi optimal. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi konsumsi energi dan meminimalkan downtime produksi akibat kerusakan mesin. Kemudian yang kedua ada on-site reuse. Pemanfaatan sludge dari pengolahan limbah PT Jaya Kertas dapat memanfaatkan kembali sludge atau lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah cair untuk berbagai keperluan. Misalnya sludge dapat diolah menjadi bahan untuk pembuatan karton telur, papan partikel, atau bahkan kompos. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi konsumsi energi fosil PT Jaya Kertas bisa beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau biomasa. Penggunaan boiler berbahan bakar biomasa dari limbah produksi kertas dapat menjadi pilihan yang hemat biaya dan ramah lingkungan karena perusahaan bisa memanfaatkan limbah internal untuk pembangkit energi. Kemudian yang keempat ada perubahan produk. Pengurangan kemasan berlebihan PT Jaya Kertas juga dapat mengurangi penggunaan kemasan berlebih untuk produk-produk setengah jadinya. Misalnya penggunaan karton untuk plastik yang berlebihan bisa diganti dengan kemasan yang lebih minimalis atau berbahan dasar ramah lingkungan seperti karton daur ulang. Oke, yang terakhir kesimpulan. Proses produksi pabrik kertas melibatkan beberapa tahapan hingga nantinya membentuk lembaran kertas. Peraturan pemerintah yang relevan mencakup PP nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 16 tahun 2019. Neraca buangan pada industri pabrik kertas menggambarkan bagaimana bahan baku, proses produksi, dan limbah saling berhubungan. Dari proses pengolahan limbah padat, cair, dan gas pastinya akan menimbulkan masing-masing dampak dari pengolahannya. Akan tetapi dari permasalahan tersebut ada beberapa teknologi pengolahan limbah yang bisa digunakan seperti teknologi komposting pada limbah cair, teknologi proses biologi aerobik, dan teknologi penyerapan absorpsi. Kemudian ada beberapa penerapan produksi bersih yang bisa digunakan seperti good housekeeping, on-site reuse, perubahan teknologi, dan perubahan produk untuk menjaga serta memelihara proses produksi bersih agar lebih optimal dan lebih baik. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.